Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair, kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan, dari kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul, atau mungkin biar yang milih sedikit. Kenapa dijegal? Karena ini tidak ada, kalau pemerintah tidak menjegal. Misalnya mungkin saudara sih cuma tidak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny yang tidak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak, agar Anies dapat tiket gitu, tidak dijegal oleh internalnya sendiri. Kalau pemerintah tidak, persilahkan. Sebelumnya pada Selasa lalu, bakal calon Presiden Anies Baswedan mengatakan adanya kekhawatiran soal penjegalannya menuju Pilpres pasca pernyataan Presiden Jokowi terkait cawe-cawe demi negara di pemilu mendatang. Anies juga berharap kekhawatiran soal penjegalan ini tidak benar-benar terjadi. Kekhawatiran. Ada yang mengungkapkan kekhawatiran penjegalan, ada yang mengungkapkan kekhawatiran kriminalisasi, ada yang mengungkapkan kekhawatiran tentang tidak netralnya penyelenggaraan pemilu, ada kekhawatiran tentang caleg-caleg yang mungkin dapat perlakuan tidak fair, partai-partai yang dapat perlakuan tidak fair, calon-calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair, kemudian juga potensi terjadinya kecurangan. Yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD yang meminta Anies Baswedan berhati-hati adanya upaya penjegalan di internal koalisi. Willy mengatakan, seharusnya Mahfud tidak mencampuri urusan partai politik, karena saat ini mantan Ketua MK tersebut sedang mengemban tugas menjalankan pemerintahan. Willy mengatakan, pernyataan Mahfud selayaknya disampaikan oleh seorang pengamat bukan oleh penyelenggara pemerintahan. Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya menyampaikan adanya indikasi penjegalan Anies Baswedan di internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, saat dirinya berada di ND, Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk memperingati hari lahir Pancasila. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD meminta koalisi pendukung bakal calon Presiden Anies Baswedan tetap kompak agar bisa mendapat tiket capres. Mahfud menegaskan, tidak ada penjegalan Anies untuk menjadi capres seperti yang diprediksi mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Mahfud menduga, penjegalan itu justru sangat mungkin dilakukan oleh internal koalisi. Namun, kata dia, pihak yang merasa dijegal malu untuk mengumumkan bahwa kegagalan untuk menjadi capres justru dari internal. Sebelumnya, Denny Indrayana mengatakan proses peninjauan kembali PK kepengurusan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Muldoko adalah pembajakan partai politik. Dia mengatakan, jika Mahkamah Agung mengabulkan PK tersebut, Partai Demokrat senyata-nyatanya dibajak dan pencapresan Anies Baswedan digagalkan oleh orang yang memiliki jabatan dekat dengan Presiden Joko Widodo. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tadi pemerintah tidak menjegal bakal calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Anies malah diminta Mahfud menjaga koalisi agar mendapatkan tiket Pilpres dan tidak terjegal dengan internalnya sendiri. Lalu pertanyaannya, benarkah ada cawe-cawe untuk menjegal Anies Baswedan? Koalisi tertentu, capres tertentu.
Saya kok sore ini dengarkan penjelasan Bro Tobas ini nggak seperti yang saya kenal Bro Tobas ini, Mbak Audi. Kenapa Bang? Ini Bro Tobas ini yang selalu semangat, optimis ya, gagah dalam menyampaikan pernyataannya. Hari ini kok kayaknya orang yang pesimis ya, terlalu minder gitu. Jadi ada apa ini di diri Bro Tobas ini? Saya jadi tadi menyimak, mengikuti argumentasinya ini kok nggak yang saya kenal bertahun-tahun, sosok Bro Tobas yang garang ya, aktivis gitu. Jadi ya saya pikir ya dinamika yang di internal itu aja mungkin harus kita pertanyakan gitu. Ada apa sebenarnya internal yang ada gitu. Yang berbeda ya kan? memang poinnya apa yang ditangkap dari Bang Irfan dari pernyataannya Ya. Bang Tobas? Kenapa enggak? Kan sosok Bro Tobas ini orang yang sangat optimis, penuh dengan semangat ya. Pernyataan-pernyataannya coba kita ikutin, argumentasinya itu argumentasi yang maju ke depan gitu. Ya, sore ini saya dengar kok kayaknya pesimis ya. Kan takut karena tadi dibilang katanya itu yang saya kenal, beliau ini bukan seorang yang kekhawatirannya berlebihan, takut enggak. Justru menggebu-gebu semangat gitu. Itu. Jadi tapi kalau tadi disebutkan oleh Bang Tobas kalau misalnya khawatirnya soal cawe-cawe presiden, soal penjegalan Pak Anies. Ya, kekhawatiran itu datang dari mana? Datang dari internal atau datang dari eksternal? Kalau datang dari internal, nah itu yang saya tanyakan tadi. Mungkin ada kegelisahan juga di internal mereka itu, ya, bukan karena sebab-sebab yang lain. Gitu. Jangan digeneralisasi karena datang dari internal, jadi orang lain yang disalahkan. Oke, jadi saya langsung tanyakan aja ya ke Bang Tobas ya, Bang Irfan ya. Ini sebenarnya kekhawatirannya dari internal kah? Betulkah seperti itu, Bang? Oh tidak, kita sangat solid ya. Jadi Bung Irfan memang kita bersahabat ya, jadi memang kita tahu karakter masing-masing. Betul, biasanya saya menggebu-gebu, kemudian bersemangat, optimis. Optimisme ini tetap ada, cuma memang saya terus terang bersedih ya lihat kondisi bangsa ini saat ini, ya, di mana politik itu seolah-olah seperti meninggalkan etikanya, ya nilai-nilai yang selama ini kita pegang, kayak dengan nilai-nilai demokrasi sudah mulai tersingkir. Nah ini sebenarnya perubahan tadi Bro Irfan sampaikan kok agak beda ya, karena memang terus terang saya sedang bersedih dengan kondisi pada saat ini. Nah oleh karena itulah maka ya, tentu tadi saya katakan di awal, saya berharap apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud, apa yang dikatakan oleh Bung Irfan tadi, itu adalah hal yang nanti akan terjadi sebenarnya, bahwa pemerintah, penguasa, ataupun presiden, ataupun siapapun yang ada dalam kekuasaan ini, ya, tidak kemudian menggunakan kekuasaannya, ya, untuk menempatkan dirinya pada